sama-sama excellent dong. Kita mau sambut Bu Faith sama-sama, kita mau buka kamera, kita mau siapin catatan, siapin pertanyaan juga, karena kita bisa tanya sebanyak-banyaknya. Bu Faith akan menjelaskan dengan sangat excellent. Yuk, buat teman-teman yang bisa buka kamera atau kasih reaction-nya juga boleh. Kasih reaction buat Bu Faith. Tapi dengerin Ibu Faith ngomong itu rasanya kayak malu ya kalau kita kalah semangat. Karena Bu Faith sudah lanjut usia, tapi semangatnya kita seringkali masih kalah gitu. Dan I think kayak one point dari Ibu Faith yang aku paling kena adalah kayak kehidupannya Ibu Faith sih. Yang benar-benar jadi kesaksian yang hidup truly gitu ya. Kayak apa yang paling berkesan buat aku adalah waktu Bu Faith bilang ikut Tuhan itu ya harus bayar harga gitu loh. Maksudnya kayak are you willing to pay the price to follow him gitu. Dan Bu Faith ada bilang kayak dari cerita kehidupannya Bu Faith sendiri juga gimana kayak pride-nya dihancurkan di masa mudanya gitu sampai akhirnya kayak Tuhan pakai luar biasa di selanjutnya gitu kayak bener-bener your pride, yourself, your ego itu bener-bener mesti kayak bam 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 gitu loh kayak untuk ikut Tuhan gitu. Dan I think kayak it speaks volume karena Ibu Faith benar-benar menghidupi itu. Oke, karena Ibu Faith juga sudah di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih kawan-kawanku, adik-adikku, cucu-cucuku kayaknya. Ya, saya senang sekali malam hari ini berjumpa dengan Anda lagi. Nah, sebagaimana saya dipanggil oleh Pak Martin, saya berdoa untuk pertemuan ini. Akhirnya Tuhan mengingatkan saya, jadi tidak banyak teori, tapi lebih banyak mengambil contoh-contoh orang yang hidup dari Alkitab, lalu bercermin kepada dia. Nah, saudara, sebetulnya kita semuanya ada di dalam perjalanan yang sama, cuma aku jalan dulu, kamu di belakang saya gitu. Semua sama kok, ya. Nah, nanti di belakang kita ada lagi ya, apa yang di belakang kita nanti anak cucu kita ya. Jadi perjalanan mengikut Kristus itu perjalanan yang sangat panjang, tolong menolong, sambung menyambung, ya, gandeng menggandeng, belajar mempelajari gitu. Pada waktu saya seusia Anda, saya juga belajar banyak dari orang-orang yang lebih tua, yang misionari-misionari tua dari luar negeri, dari mana gitu. Nah, sama seperti sekarang Anda belajar dari saya gitu. Kebetulan saya ada di Indonesia gitu. Nah, sebetulnya tidak mudah, tapi tidak saja tidak juga sulit. Nah, itu sebetulnya saya kasih tema hari ini, kalau bahasa Mandarinnya bilang Lingchen, apa perjalanan rohani yang Tuhan tentukan gitu. Jadi Tuhan, Anda dan saya mari kita doa dulu. Bapa yang di surga, Bapak, bukan kami mengasihi Engkau, tetapi Engkau mengasihi kami terlebih dahulu. Bukan kami memilih Engkau, tetapi Engkau memilih kami terlebih dahulu. Itu firman yang Tuhan tanamkan di dalam hati sanubari kami. Sehingga apapun yang terjadi pada waktu kami sudah putuskan mengikut Engkau ya Bapak, tidak akan kami menoleh lagi. Tidak akan kami melihat di belakang. Kami mau maju ke depan terus ya Bapak. Pilihanmu tidak pernah salah. Pilihanmu pada diri kami masing-masing tidak pernah salah. Hanya kami yang salah paham kepadamu ya Tuhan. Biar Tuhan terus pimpin teman-teman kami ini, yang muda, yang tua, yang sedang bergumul, yang sedang apapun, makin mengerti dan makin dimantapkan dengan langkah-langkah pilgrim progress ini. Bapak, kami tahu bahwa kekristenan adalah perjalanan perjuangan. Kalau kami tidak menjadi orang yang mau berjalan di dalam segala perjuangan, maka kami lebih gampang larut dan ditelan oleh nilai-nilai dunia. Tuhan Yesus, tolong kami pada waktu akhir zaman ini lebih mencari nilai-nilai lebih daripada yang lain. Bapak, sekalipun mungkin dunia ini tidak kenal kami, tidak memberi penghargaan kepada kami,
tetapi yang dinantikan oleh Engkau di surga adalah identitas kami yang telah kami peroleh dari Engkau. Bapak, tolong teman-teman kami Tuhan, yang muda, yang tua, semua udah dapatkan paspor masuk surga. Semua sudah dapatkan identitas umat kerajaan Allah. Sehingga kapan saja kami dipanggil, it's okay. Mau kapan saja. Karena inilah Tuhan, Engkau saatmu berbicara. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, aku tadi sedang ngomong, perjalanan setiap anak Tuhan nggak sama, tetapi ujung-ujungnya sama. Ya, itu sebabnya Tuhan kan mengajarkan kepada Nikodemus, kan, hendaklah kamu dilahirkan kembali. Yang lahir dari air dan roh, barulah itu sah, engkau berarti lahir kembali. Jadi yang ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah suatu pengalaman pribadi dengan roh Dia, dengan ajaran yang kita dengar melalui pekerjaan Roh Kudus. Itulah titik tolak anak-anak Tuhan. Kalau Anda dan saya tidak punya titik tolak, itu berarti kami belum mulai. Pilgrim Progress ini belum mulai. Hanya menjadi pendengar yang baik. Itu. Ya. Saya melihat banyak anak-anak Tuhan, kalau mula pertama percaya Tuhan, wah berkobar-kobar. Tapi makin lama makin nanti lihat 10 tahun lagi sudah dingin. Dan jangan-jangan sudah tidak di gereja, sudah ada di tempat lain. Di gereja juga begitu. Bikin komsel murah pertama, wah rame-rame, lama-lama hilang. Ya, untuk growing together itu bukan masalah yang mudah. Itu penuh pengorbanan dan penuh belajar, penuh betul-betul sungguh-sungguh. Ya, saudara, itu sebabnya saudara, secara umum setiap orang setelah percaya Tuhan tidak pernah didiamkan dan dibuang. Kalau ada orang bilang, oh aku percaya Tuhan, puji Tuhan, setelah aku percaya Tuhan, masalahku beres semua. Tidak percaya aku. Justru aku setelah percaya Tuhan, masalahku muncul semua. Karena saya harus membenahi diriku, cara-cara hidupku yang lama, yang tidak muliakan Tuhan, yang membuat keluargaku sebel sama aku. Ya, karena aku kan dari keluarga yang tidak percaya Tuhan dan mereka semua menyorot saya kan. Justru setelah percaya Tuhan, aku harus hati-hati, ngomong juga hati-hati itu semuanya. Justru setelah percaya Tuhan, saya jadi hati-hati dan tidak bebas, mesti menjaga karena itu akan menjatuhkan mereka. Nah, itu namanya adalah perjalanan pertumbuhan rohani Anda. Kalau orang mau kerjasama terus dengan roh yang Tuhan berikan itu, dari berkobar-kobar percaya dia, cinta dia, terus dipelihara dengan belajar firman, berdoa, berkomunikasi dengan kawan-kawan, melakukan firman. Nah, mungkin itu Anda akan terpelihara makin lama. Tapi kalau Anda tidak mau masuk ke pelajaran itu, maka semuanya hanya teori, satu hari Anda jenuh dan bosan. Dan satu hari Anda mengatakan, ke gereja sama, nggak ke gereja juga sama. Pasti begitu. Lama-lama Anda melihat ini kok semuanya kok teori. Ya, kok aku nggak mampu. Katanya doa, asal berdoa didengar. Buktinya aku berdoa lama nggak didengar-dengar, sampai sekarang juga nggak didengar. Gitu kan. Adanya kalau kita mencari nanti akan didapatkan. Nah, buktinya aku tiap pagi mencari Tuhan, nggak dapat tuh sampai sekarang. Siapa lagi? Banyak anak Tuhan itu banyak yang mengeluh juga. Ya, yang mendapatkan senang, yang tidak mendapatkan mengeluh. Yang mendapatkan tidak always gitu. Tuhan bukan kacung kita, Tuhan adalah Tuhan kita. Bukan kita yang merencanakan sesuatu untuk Tuhan, tapi Tuhan yang merencanakan sesuatu untuk kita. Dan itu pertanyaan yang paling penting yang harus kita jawab dan kita niat di situ.
Tidak ada satu orang yang percaya Tuhan terus lancar. Gak ada. Kalau orang yang lancar terus bahaya. Jangan-jangan yang kau ikutin salah. Benar. Semua yang makin sungguh-sungguh ikut Tuhan, makin Tuhan izinkan banyak masalah jadi padamu untuk menguji proses iman kesungguhan engkau mengabdikan diri kepada Dia. Tidak heran kok saudara. Itu sangat tidak heran. Saya sekolah di 3 tempat ya. Aku kan sekolah di Singapura, aku pernah sekolah di Taiwan, aku pernah sekolah di Amerika. Tapi yang lain aku lupa. Yang ingat saya di Singapura karena itu adalah first step ya untuk bachelor degree theological teaching ya. Nah, sekelas saya waktu itu ya masuk ya bareng-barengan ya pokoknya 42 murid. Yang paling datang paling banyak dari Malaysia. Dari itu loh, Miri, Kota Kinabalu, Tau itu namanya Pasaba. Terus dari Hong Kong, dari Taiwan, saya dari Indonesia. Pokoknya dari negeri-negeri lain banyak datang, ada 42 lah, ingat saya 40 lebih lah. Tapi pada waktu terus 3 bulan itu kan penyaringan ya, tinggal 25. Itu sudah sebagian tersaring. Yang dimaksud penyaringan itu disiplin di dalam hidup di asrama. Tidak boleh kita hidup di luar asrama. Ini sekolah saya. Semua harus masuk asrama. Dan itu sangat ketat ya. Jam berapa bangun, jam berapa apa gitu. Tak banyak yang melanggar gitu ya. Terus ya out gitu. Ya. Sampai belajar sampai jam berapa, di perpustakaan, mati lampu jam berapa, kembali ke asrama, sikat gigi, apa-apa jam berapa, mati lampu seluruh sekolah. Udah, kamu nggak bisa belajar, nggak bisa apa-apa lagi. Nah, itu tuh ketat gitu loh. Kita tuh hidup kayak kayak military training gitu. Nah, ada orang kan nggak betah digituin. Ya, terus pada keguguran, tinggal 25 murid. Ya, tiap pagi ada doa pagi, tiap hari hafal ayat, tiap mau makan tuh ayatnya udah keluar, kita hafal. Nanti sore makan pagi keluar, makan siang keluar, makan malam keluar, sama ayat itu 3 kali. Terus Anda harus catat sendiri pulang di rumah, oh hari ini tanggal ini ayatnya ini, Anda catat dan apa. Setengah tahun sekali brek dikasih kertas putih, tulis selama setengah tahun ini ayat apa yang kau hafal. Nggak kasih aba-aba sama sekali. Sampai dari kejadian urutan pun kamu harus bisa menghafalnya. Wah, itu banyak kan anak pria kan males ngapal. Gagal, itu dapat nilai loh. Nah, perempuan biasanya. Gitu. Jadi seharian itu kamu udah dikasih firman, kamu harus hafal dan kamu catat, kumpulin. Sampai setengah tahun sekali. Mesti tulis kosong kertasnya. Wah, itu aja udah banyak orang nggak bisa lewat. Jadi ketat ya. Nah, jam berapa apa gitu. Tapi setelah tinggal 25, setelah lulus ya saudara, lulus kan 4 tahun studi, tinggal 20 yang lulus. Jadi 42 yang lulus tinggal 20. Dan itu udah saring lagi ya 4 tahun ya. Setelah 10 tahun kemudian saya cari-cari teman-temanku udah banyak yang hilang. Setelah sekarang yang masih melayani Tuhan dan masih hidup tinggal saya satu. Semua yang hidup tapi nggak melayani Tuhan. Ada yang tinggal di Jerman, tinggal di Amerika, ada yang jadi buka restoran, ada yang apalah pokoknya yang di Malaysia juga. Nggak melayani. Yang melayani dan masih hidup tinggal saya. Yang hari tanggal 13 saya kedatangan tamu yang 40 tahun nggak ketemu saya dari Malaysia. Dia adalah sekelas dengan saya. 40 tahun loh, bayangin saudara. Dia sudah kesehatannya kurang ya, tapi masih melayani Tuhan hanya sebagai administrator. Yang masih giat
jalan melayani Tuhan, tinggal hayat tok. Luar biasa ya Tuhan, pemeliharaan dan kebaikannya. Tuhan itu luar biasa. Karena saya terus pikir, bukan aku memilih Tuhan kok. Tuhan yang milih aku. Bukan aku yang bilang aku mau jadi hamba Tuhan. Tuhan yang memilih saya jadi hamba Tuhan. Gitu. Jadi aku tinggal taat. Jadi saudara, seumur hidupmu, sejak kamu percaya Tuhan, sampai nanti mati, pelajarannya tinggal satu. Proses iman dan taat pada pimpinannya. Proses iman dan taat pada pimpinannya. Itu. Nggak ada di luar itu. Yang menjadi kita gagal, Anda nggak mau masuk dalam proses. Sudah nggak taat, nyalain Tuhan, lari keluar dari jalur, ya akhirnya Anda dicaplok oleh iblis. Godaan, pencobaan, macam-macam sudah gitu hilang. Nah, kalau sudah hilang, susah kembali. Saya belum ketemu kawan-kawanku itu, ya, yang kembali nggak. Susah kembali, saudara. Ini perjalanan namanya, the Pilgrim Progress. Perjalanan iman. Jadi, sampai di mana Anda percaya Tuhan, udah berapa tahun, dan proses apa yang Tuhan sedang berikan kepadamu. Dan kau jelas enggak? Kalau tadi, teman tadi itu yang bersaksi proses penggunaan uang. Jadi dia sedang diproses oleh Tuhan tentang nilai-nilai. Mana lebih penting? Dunia lebih penting atau yang kekal lebih penting? Kalau itu enggak gampang. Proses kemurnian, ya, ketaatan penggunaan uang itu banyak yang jatuh, saudara. Yang jatuh lebih banyak daripada yang sukses. Saya juga dulu jatuh bangun sampai sekarang ya sudah makin lama makin mantap. Itulah sebabnya saya nggak pernah kekurangan, saudara. Nah, karena aku kan nggak pegang gereja udah 20 tahunan, ya. Kan aku umur 60 udah di pensiun. Hidup dari mana? Ya dari itu, kesetiaan itu. Tuhan selalu memberikan tepat waktu. Tuhan tidak melantarkan anaknya. Dan prinsip saya tidak akan mau cerita kekurangan uang saya dan bermaksud minjem and so on. Saya tidak mau pinjem uang dan tidak meminjamin uang. Mau miskin sampai nggak bisa makan juga nggak mau minta atau pinjem. Tapi tidak mau meminjamkan itu bukan berarti saya pelit. Kalau aku mampu, dia membutuhkan, aku kasih, nggak minjem. Begitu yang sering saya. Aku kasih. Daripada minjem, nanti kawan jadi musuh gara-gara minjem. Ntar dia nggak mau ketemu saya lagi gara-gara minjem. Bener nggak? Nggak. Lebih baik semampu saya, kamu kekurangan, saya beri. Udah, cukup. Jadi aku nggak ngingat, kamu kapan aja ketemu saya masih enak. Dan aku nggak akan buka mulut untuk pinjam. Tapi luar biasa, banyak kesaksian. Bisa detik-detik terakhir Tuhan memberi. Detik-detik terakhir Tuhan memberi. Jadi saudara, luar biasa Tuhan. Hidup itu sangat nyata. Ya, uang itu sangat nyata. Itu kebutuhan hari-hari. Jadi kita nggak boleh ngomong yang kosong. Beriman tapi tidak bicara hidup yang fakta itu juga tidak benar. Itu kita membius teman-teman hidup dalam khayal. Enggak. Kekristenan bukan ajaran yang membuat kita khayal. Kekristenan adalah ajaran yang membuat kita berani menghadapi fakta dengan ketaatan pada iman. Gitu. Dan mematikan kedagingan-kedagingan. Kira-kira seperti itu garis besarnya. Nah, di dalam ajaran Paulus itu kan orang yang paling nekat ya. Kalau kita lihat ya, nggak ada orang lebih nekat daripada Paulus. Ya, orang suku Benyamin, orang Yahudi, ya, tapi berwarga negara Romawi, kayaknya orang tuanya yaitu, ya, dia
sudah begitu melekatnya ya Yudaismenya dan otak Parisinya, jadi dia tidak bisa menerima Kristus, sampai kepada gurunya pun dia tantang. Itu saudara. Dia pernah sekolah di Gamaliel, itu waktu itu zaman itu guru yang paling terkenal loh. Zaman itu Gamaliel itu gurunya. Dia kan menanyakan tentang kegerakan Tuhan Yesus. Dia menanyakan ini ada yang namanya Kristus Yesus yang banyak pengikut, banyak mujizat. Lalu jawabnya bagaimana si guru itu? Tunggu saja. Kalau dia dari Tuhan, dia akan berkembang terus. Kalau dia bukan dari Tuhan, nanti akan hilang sendiri. Nah, Paulus nggak bisa terima. Kok gitu? Wah, enggak. Guru, aku nggak setuju kamu. Aku keluar sendiri, aku hantam, aku habisin orang-orang yang percaya yang namanya Yesus itu. Nah, itu si Paulus. Kakunya, beraninya lawan dia. Pada waktu Stefanus dirajam batu mati, dia ikut-ikutan. Senang-senang karya. Itu pasal berapa ya Kisah Rasul-Rasul. Dia kan bertobatnya Kisah Rasul-Rasul pasal 9. Itu di depannya. Jadi zaman Kisah Rasul-Rasul, Yesus sudah naik surga, Yesus sudah apa? Ya sudah tidak ada di bumi ini. Dia masih menentang loh, saudara. Kan pertama kali dia kan pertobatannya ditulis di dalam Kisah Rasul-Rasul 3 kali. Pasal 9, 16, dan 22. Itu kan Yesus yang mencari dia. Bukan dia cari Yesus. Ya tak? Dia dari di tempat dia lahir dan dibesarkan, Tarsus. Dia akan masuk ke Damaskus, baru masuk ke tempat wilayah Yesus melayani. Dan di situ Yesus menjumpai dia, dan dia rebah dan Tuhan ngomong sama dia. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia bingung, siapa sih yang saya aniaya? Yesus memperlihatkan diri padanya. Dan Yesus mengutus si Ananias untuk menyembuhkan dia dan memulihkan dia, bahkan membaptis dia. Setelah itu, saudara, tidak langsung melayani. Nah, kita sering salah. Kita jarak-jarak waktu di dalam Alkitab sering tidak dimengerti, dan sering jarang orang yang menyelidiki sampai jarak-jarak waktunya itu, saudara. Terus kemudian 3 tahun dia ada di padang Arab, antara. Nah, di situ tidak ada pernah keterangan dia buat apa. Tapi aku pikir dia banyak merenungkan tentang perbuatan dia dan Kristus. Gitu. Tapi dia belum melayani loh. Sampai dia melayani yang pertama itu adalah si Barnabas. Ingat dia udah kembali ke Tarsus lagi. Sudah tinggal lagi di Tarsus 10 tahun. Dan dia mengamat-amati pengikut-pengikut Kristus ini. Dia dengar banyak berita gereja yang ada di Yerusalem, yang di Antioquia. Gitu. Jadi saudara, jarak dia percaya Tuhan sampai melayani itu 13 tahun loh si Paulus. Kamu kalau baca nggak ngerti, kirain gampang ya langsung itu. No. Dia mengalami proses 13. Jadi saudara, kalau Anda dan saya dari engkau diselamatkan, terus engkau bisa melayani, kalau baru 5 tahun, 6 tahun masih pendek, belum 13 tahun. Lihat tuh, ya saudara. Saya diproses oleh Tuhan dari saya melayani, saya umur 17 percaya Tuhan, saya mempersembahkan diri. Tapi kan keluarga nggak setuju, jadi saya diusir, saya mencari makan sendiri, saya belajar sendiri, sampai saya lulus yang pertama tuh umur 25. Sampai aku lulus terakhir, itu 51. Jadi bayangin saudara, saya habis waktu berapa? 30-an tahun untuk studi dan melayani, Tidak pakai uang dari rumah sama sekali. Dan di situ penuh proses akhirnya, saudara. Karena saya sudah nekat, kalau orang tua setuju, dia pasti ingat saya dan memberi. Tapi selama mereka tidak setuju, ya dia tolak saya, ya tidak memberi. Ya disitulah aku diproses gitu loh. Tapi aku hidup dengan sehat kok. Aku nggak pernah mencuri, aku nggak pernah
apa saja berbuat yang enggak benar. Dan aku sehat, sampai sekarang aku sehat tuh. Saudaraku semua tidak ada yang lebih sehat dari saya. Lucu kan? Saya enggak punya penyakit apapun. Coba suruh dokter periksa saya. Enggak ada. Penyakit apapun aku nggak punya. Badan dioperasi belum pernah. Jantung pernah lemah, tapi kemudian Tuhan sembuhkan. Mata pernah lemah karena aku dijambret, jatuh pas saya, dan aku jatuh terus ini bengkak. Saya pikir bengkaknya selesai, ya selesai, nggak taunya rusak. Ini retina saya sebagian akarnya tuh rusak, sehingga mempengaruhi saya pada waktu saya umurnya udah 70 lebih. Ini mata hampir buta. Pergi ke dokter mata, ini dilasik, ini sukses, ini enggak. Tapi kemudian saya pergi ke Singapura, dokternya Singapura itu adalah seorang majelis ya, penatua dari gereja yang dulu saya ada di Singapura melayani. Dia sabar, udah cukup tua. Kamu nggak kerja sama saya? 10 tahun baru kamu bisa sembuh. Hah? Terus saya bolak-balik setahun 2 kali. Jadi ini yang saraf-saraf mati dihidupkan sama dia. Bayangin saudara, pohon mati dihidupkan, disiramin, diapain. Aku sabarin saudara 10 tahun, aku sembuh. Mataku ini sembuh karena si mujizat dan si dokter itu. Luar biasa kan? Jadi saudara, Tuhanku ajaib dan hidup. Kalau Anda makin melayani Tuhan, makin ikuti Tuhan, makin tidak ada mujizat. Aku bilang mujizat. Tidak ada jamahan-jamahan Tuhan dalam hidupmu, dalam apapun. Berarti kamu banyak yang belum disentuh oleh Tuhan atau kamu nyentuh Tuhan gitu. Kenalnya masih separuh-separuh gitu. Jadi saya berapa kali hampir mati. Tapi Tuhan sembuhkan kembali. Oh, itu juga panjang ceritanya. Ya, sampai aku lihat diriku sendiri waktu itu, rohnya sudah meninggalkan tubuh saya. Dia aku dikembaliin sama Tuhan. Tuhan bilang pekerjaanmu belum selesai. Tuh. Jadi akhirnya saudara, melayani Tuhan itu bukan teori ya. Bilang aku berdoa Tuhan hadir. Bukan cuma Tuhan hadir kamu doa. Sewaktu-waktu Tuhan hadir bersamamu. Karena engkau hambanya. Karena engkau miliknya. Sewaktu-waktu engkau izinkan berintervensi dengan engkau. Saudara, lagi ngajar gini, Tuhan bisa bicara sama saya langsung mesti bangun, mesti lari. Belum lama, berapa ya, 2 atau 3 minggu yang lalu, aku di sini sama Benny di sini. Ujuk-ujuk Tuhan kasih saya penglihatan, langsung aku diri saya keluar. Benny juga bingung, loh kok Bu Veto ninggalin, tapi untung bukan saya yang bicara, orang lain. Mana? Ke meja makan, di bawah kursinya aku ketemu pecahan gelas. Langsung tak sapuin. Tuhan ngomong apa? Ada pecahan-pecahan gelas di bawah kursi meja makan. Ada 2 kursi, tak sapuin. Kenapa? Karena Tuhan ngomong sama saya, aku ingat di rumahku ada si cilik ini. Lagi umur 2, masih belajar jalan. Lah, kalau pecahan gelas itu dia injek. Duh, gimana? Aku cuma bilang, Tuhan kok baik ya. Lu ingat si kecil ini. Gitu. Tuhan bisa kasih saya lihat gitu loh. Langsung saya keluar, saya sapuin, beres. Aku masuk lagi. Terus aku ngomong sama mamanya, aku Tuhan sangat sayang dia. Tuhan jagain dia, itu aku dikasih penglihatan. Sesimpel itu saudara, ikut dia. Enggak misterius. Enggak, aku enggak pernah minta yang misterius kok. Gitu. Ya. Jadi saudara, mari kita kembali. Tadi bicara Paulus kan, saudara, kalau hari ini tidak ada Paulus, tidak ada perjanjian baru. Perjanjian baru itu hampir semuanya. Yang bukan Paulus nulis itu sedikit.
Dia 2/3 tulisan dia semua. Dan dia yang mengajarkan doktrin-doktrin. Hidup yang benar, ya, hidup kembali, hidup beriman. Semua dia loh, saudara. Dan Tuhan Yesus nggak mengembalakan jemaat. Sudah menangkan 12 murid, udah dia pergi. Dia nggak mengembalakan jemaat. Surat-suratnya dia, itu dia tulis di penjara loh. Dia sudah mau mati tuh. Di penjara dia ditangkap sama kaisar kan. Tunggu matinya. Tapi dia tulis surat-surat itu. Surat di penjara nulisnya. Jadi saudara, si Paulus itu adalah yang pegang rahasia jemaat Tuhan. Jadi kalau nggak ada tulisan Paulus hari ini kita nggak tahu bergereja itu harus gimana. Mentabiskan jemaat, mentabiskan diakan, mentabiskan pendeta. Ya bahasa roh itu apa gitu. Diselamatkan itu apa? Setelah diselamatkan itu semua doctrinal teaching dari Paulus. Saudara. Padahal saudara, dia mah otaknya belakangnya. Lah dia kan jagoan Yunaninya. Kan dia zaman itu ya saudara, tiga kota yang paling terkenal itu salah satu Athena, kedua Alexandria, ketiga tempatnya dia Tarsus. Bahasanya Yunani semua. Jadi dia jagoan Yunani. Malah yang ini yang namanya bahasa dia sendiri, bahasa Ibrani tidak begitu. Ya. Tapi karena dia bergaul dengan orang-orang Roma, dia jagoan juga bahasa Romawi. Gitu. Tapi Tuhan pakai yang dia bisa. Saudara. Perjanjian baru semua ditulis dalam bahasa Yunani. Perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Itu adalah dua budaya yang menguasai firman Tuhan. Saudara. Nah, saudara, Alkitab itu disebut Alkitab, ya kalau bahasa Yunani Biblika, itu berarti kitab-kitab yang dikumpulkan. Itu sebabnya, saudara, tidak mungkin kamu baca Alkitab yang modelnya, oh ini kejadian, oh ini cerita tentang itu apa dulu permulaan gini semua. Terus oh ini keluaran, oh ini cerita tentang kejatuhan manusia semua. Tidak gitu, nggak diklasifikasi sama Tuhan. Oh, memang mau tahu tentang dosa ini semua. Nah, ini apa ini? Enggak, ini sejarah kok. Dalamnya macam-macam. Saudara dan saya sedang membaca sejarah Allah melawat dunia ini. Jadi kalau saudara mau belajar lebih itu, mengklasifikasi itu adalah penelitian Anda sendiri. Banyak orang tidak mau meneliti sampai ke tahun-tahunnya. Tahun itu dia bagaimana, pola pikir bagaimana, kenapa dia berubah. Itu jarang, saudara, karena ini buku tidak ditulis seperti itu. Saudara, ini sejarah gitu. Nah, saudara, Paulus menulis ya, perjalanan iman kita itu dibagi 4. Aku menyelidiki di dalam ajaran-ajarannya. Nomor 1, pada waktu Anda dan saya diselamatkan, itu Anda adalah disebut, itu Anda di justification. Itu terdapat di mana? Itu terdapat di Roma pasal 5. Ayatnya yang ke 1 dan 2. Jadi saudara, kita semua itu di-justify sama Allah. Diadili tapi dibenarkan sekaligus. Jadi saudara, tidak ada yang benar loh di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah tertarik apapun yang pada dirimu sehingga dia menyelamatkanmu. Tidak. Kamu diadili Tuhan, habis kok kamu nggak ada apa-apanya. Nggak ada benarnya kamu. Manusia dosa tuh nggak ada benarnya. Sama sekali. Tapi Tuhan udah pilih kamu dan kamu dibenarkan. Coba Roma 5 ayat 3. Roma 5 ayat 1 dan ayat 2. Kan begitu bicara itu justification. Jadi saudara, kita ini diselamatkan bukan oleh karena kita baik. Bukan oleh karena Tuhan tertarik kebaikan kita. Tapi oleh karena kita dosa,
dan kita dibenarkan dosa itu di dalam pengorbanannya. Nah, itulah orang yang baru percaya Tuhan kan suka nggak ngerti. Dipikir, aku dipilih oleh Tuhan loh, aku anak Tuhan loh, aku mulai sekarang gini loh. Dia nyombongin, padahal dia itu tidak ada syarat yang bikin Tuhan pilih dia. Nggak ada. Tidak ada orang yang bersyarat sampai Tuhan pilih dia. Tuhan tidak pernah tertarik akan semua manusia yang begitu lahir sudah dosa. Nggak ada. Nah, ini kan dikatakan, coba saudara. Ya, saya bacakan ya. Roma 5 ayat 1 ya. Bagaimana bicaranya? Ya. Sebab itu sebab itu kita yang dibenarkan karena iman ketika hidup dalam apa? Damai sejahtera dalam Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara, yang Tuhan kita yang membenarkan. Bukan kita yang ingshing seng'i. Jadi saudara, pada waktu kita diselamatkan, emang sukacita luar biasa Tuhan beri. Gitu. Dan sejak itu kamu harus tahu, ini anugerah, ini kasih karunia. Aku kalau diadili, habis deh aku. Siapa yang nggak pernah ngomong bohong? Siapa nggak pernah salah? Siapa nggak pernah tamak? Siapa nggak pernah ngatain orang? Siapa nggak pernah marah sama orang tua? Ayo, sejak kamu kecil. Nggak ada sempurna. Tapi pada waktu engkau diselamatkan, kau tahu. Kamu diselamatkan oleh karena justification. Adili, tapi sekaligus diselamatkan karena darah anak tunggal Allah. Gitu. Nah, setelah itu, Tuhan tidak biarkan kamu. Makanya setiap orang begitu percaya Tuhan, punya kerinduan kan, mau ke gereja, mau bergaul dengan anak Tuhan, yang tadinya nggak tertarik sama sekali kok. Benar nggak? Itu kan sejak kamu percaya. Nah, itulah mau permulaan perjalanan proses imanmu. Nah, mulai kamu dikasih pelajaran. Nah, pelajaran-pelajaran itu namanya dikuduskan. Saudara, yang dulu ngatain orang, sekarang ngerti nggak boleh. Ya, toh yang dulu suka ngambil uangnya orang tua, sekarang tahu itu nggak bisa. Saudara. Yang apa? Tidak ada yang ngasih tahu kamu, tapi Roh Kudus. Itu namanya kamu disanctification, disanctify, dikuduskan. Gitu. Makin engkau taat, makin engkau belajar banyak. Dikuduskan, saudara. Saudara, coba bayangin ya saudara. Kalau misalnya ya saudara, saya di rumah saya kan belum percaya Tuhan semuanya. Kalau saya suka nipu, ya benar nipunya karena aku pengen baca Alkitab, dicariin terus. Kemana sih kamu? Mandi kok lama, taunya aku di dalam kamar mandi baca Alkitab dulu. Karena aku susah. Tawan. Nah sudah gitu, cepat-cepat keluar, kakinya disiram-siram air. Ntar ke WC juga gitu. Cepat-cepat baca Alkitab di situ. Ini kok WC lama amat. Tapi nggak berani bohong. Lah kalau bohong kan langsung diam. Ini namanya orang Kristen ya. Ini namanya kamu sudah percaya Tuhan. Kenapa bohong? Kenapa kalau kamu baca Alkitab itu ajarannya baik? Kenapa kamu selalu bohong? Nah, habislah aku. Benar nggak? Jadi gimana ini? Between aku harus jujur, tapi aku tidak bisa buat yang mereka tidak senang. Nah, itu apa nggak kucing-kucingan, saudara? Kucing-kucingan loh. Mulai pertama baca itu nggak gampang. Nggak gampang, saudara. Itulah perjuangan. Nah, di situ perjuangan imanmu. Di situ kau mengalami hadirat Dia. Gitu loh. Ya. Itu namanya kamu lagi dikuduskan, disanctify. Belain Allah, apa belain mukamu atau belain yang lain. Ayo loh. Minta hikmat loh sama Tuhan. Minta hikmat, selalu aku minta hikmat sama Tuhan. Gak cukup, saudara. Tambah lagi, Paulus mengatakan, kamu
Di-sanctify itu nggak cukup, di-purification, di-purify lagi. Tahu di-purify, diapain? Kalau emas di-purify itu dimasak sampai murni. Anda dan saya, perjalanan kekristenan adalah sanctify and purify. Kamu di mana? Kamu bilang mau melayani Tuhan, coba diuji. Gara-gara apa? Gara-gara pacar? Gara-gara apa? Gara-gara kepingin si Anu naik mimbar, bagus, hebat, atau gara-gara apa? Atau memang kamu sungguh mau melayani Tuhan, dipanggil oleh Tuhan? Kapan? Di mana? Mana buktinya? Ayat mana ngomong sama kamu? Niat hatimu di mana? Ayo, kamu di-purify. Dulu kan cita-citamu lain. Kenapa kamu jadi di sini? Kamu lagi cari ketenaran ya? Oh, di gereja ada yang kau taksir ya? Nah, lo. Ayo. Kamu di-purify. Benar. Ikut Tuhan itu adalah perjalanan purification. Sampai jam ini, aku masih merasa aku di-purify terus. Apanya di-purify? Motivasi. Ya kan? Kenapa ini diterima? Itu kenapa nggak diterima? Alasannya kenapa banyak? Sama tidak. Sama diterima, sama tidak diterima. Kalau saya gitu. Asal waktunya bisa diatur, kita terima. Enggak karena PK-nya gede kecil. Enggak dikasih PK pun aku melayani. Aku tidak lihat itu soalnya. Gitu. Nah, banyak kok. Karena sudah tidak di situ. Gitu. Jadi kita harus makin murni. Gitu. Kalau melayani Tuhan itu murni. Enggak ada embel-embel. Enggak ada. Oh, enggak ada yang lain-lain deh pokoknya. Aku bagikan firman Tuhan yang aku tahu. Dah. Gitu. Masih kapan lagi umur 83 kamu bisa hidup 3 tahun lagi hoki loh. Belum tentu loh. Tahu nggak? Saya coba Tuhan, tiap hari aku bilang Tuhan, hari ini apa? Hari ini apa yang harus dilakukan? Kan didoakan. Nanti sebentar lagi tanya lagi. Bukannya Buffet sehari doa 5 jam 6 jam. No, nggak gitu caranya. All day long, all the time komunikasi dengan Tuhan. Dengar berita ini, Tuhan, gimana? Yang didoakan apanya? Doakan keadaan perangan, doakan keadaan China sama Taiwan, doakan pemerintah Indonesia dalam pemilu, doakan G20, doakan itu apa itu semua Kristen itu, yang pembunuhan itu. Aduh Tuhan, nama Tuhan. Itu kan Kristen semua namanya. Tuh, doa. Jadi dengan berita aku juga doa. Baca koran juga aku doa. Jadi bersekutu sama Tuhan itu sewaktu-waktu. Bukan aku butuh, aku panggil-panggil Tuhan. Sampai nangis-nangis, sampai jengking-jengking. Sampai nyanyi 10-20 lagu. No way. Emang Anda mau sogok Tuhan dengan itu? Tidak laku perbuatan Anda. Itu hubungan originally. Kadang-kadang aku kalau bagi Tuhan, aku minta 1 lagu ya, supaya hari ini aku dikuatkan dengan lagu itu. Saudara, langsung loh Tuhan kasih saya. Why you chosen me? Cari dalam bukuku, oh gini lagunya, oh tanya, iya ya Tuhan, kenapa why you chosen me? Kenapa Tuhan pilih saya? Loh, menggugah sekali. Itu saudara. Kadang-kadang Tuhan kasih saya lagu. Saya tulis lagu-lagu itu yang Tuhan kasih. Kadang-kadang udah dikasih lagu. Dikasih bahasa yang aku udah ngerti sama sekali. Itu bingung aku. Ini apa sih? Ya wis tulis wae. Gitu. Jadi saudara, makin lama Anda makin tidak ada batas dengan dia oleh karena Anda tahu justification, sanctification, purification.
Kalau Anda bisa tahu Anda saat-saat ini sedang dipurify, waduh, luar biasa. Purification. Dan itu nanti terakhir Anda glorification. Berarti Anda sudah dapat. Nanti semua sejarah hidupmu, tindak tandukmu itu hanya satu untuk muliakan dia. Mati pun muliakan dia. Gitu. Gitu. Mati pun saya tetap, jasad ini tetap muliakan dia. Saya sudah memikirkan dan sudah bikin rancangannya. Saudara, Anda punya kesulitan, saya juga punya. Anda pikir, aku bingung nih gimana ini, aku kan membutuhkan ini. Nah ini gimana. Aku juga, saudara. Kamu pikir aku nggak punya, aku single, nggak punya anak cucu, nggak punya suami recokin, nggak punya kepentingan pribadi tentang duit. Boleh beli, boleh tidak. Boleh makan, boleh tidak. Patutlah Tuhan menguji saya dalam hal ini. Tidak mudah loh, saudara. Mau nangis, mau mati, terserah kamu. Kamu pikir itu mudah? No, tidak mudah. Adikku sakit. Ya, kanker stadium 4. Sudah 2 tahun ini. Pengobatannya besar sekali. Dia dengan tabungan dia udah habis. Sekarang aku yang tanggung. Kadang-kala besok mikiran, aduh, ini dokternya udah ganti loh, second opinion loh. Dokter yang dulu pertama lebih mahal-mahal. Ya, sekali kemo 60 juta. Terus obat sekali beli 150 juta. Lu mampu? 1 butir obatnya 5 juta. Beli untuk 1 bulan 150 juta. Mampu? Dan ini berjalan dah hampir 2 tahun. Aku siapa? Nangis loh aku di depan Tuhan. Tuhan, kau berikan adik kayak gini. Aku nggak bisa cerita dengan dia. Nanti dia makin pesimis. Gini aja dia sudah selalu kalau kesakitan ya, dia nggak pengen hidup. Aku tantang dia. No, kalau kamu tidak hidup karena Tuhan yang nyuruh. Tapi kalau Tuhan tidak nyuruh, kamu harus hidup karena Tuhan tidak ambil nyawamu. Dia kadang-kadang nekat pengen bunuh diri loh. Udah sakitnya setengah mati. You tahu nggak sakit kanker? Sakit loh, saudara. Paru-paru. Udah gitu obatnya itu bikin dia banyak. Kelintingan loh. Aku tiap hari temenin dia. Makanan dia kadang-kadang dia sariawan semua. Makanan aku guntingin halus-halus. Nggak bisa makanan saya blender. Udah ada rasa. Pak orang mau dikasih makan blenderan terus. Aku yang guntingin. Aku kalau ditanya punya duit, punya. Padahal aku enggak punya duit sasen untuk seterusnya. Ayo. Kamu pikir aku cuma beri Tuhan, ini kau berikan saya. Ini yang kau beri, ini yang beban kau beri. Kalau beban kau yang memberi, kau menanggung bersama saya. Wah, aku berdoa Tuhan, aku cuma mau hidup karena adikku dalam gini, aku rela pikul dia. Kalau enggak siapa? Gitu. Aku malam berdoa, dapat telepon. Rumahku yang di Semarang kejual. Waduh, aku senang. Aku langsung bilang, besok aku minta DP-nya ya. Aku jam 9 besok mesti beli. Aku jam 8 udah dapat transfer. Dapat DP. Rumah yang di Semarang kejual. Aku masih punya beberapa rumah di Semarang dan beberapa tanah. Itu warisan. Saudara, tidak ada yang saya pakai untuk sendiri selesai. Dalam waktu yang pepet, Tuhan buka jalan. Waktu pepet, Tuhan buka jalan. Dan aku tidak pernah lupa perpuluhan. Dikasih segini, ini 1/10. Pinggirkan Tuhan dulu. Gitu. Ya. Saya selalu perpuluhan tidak boleh lupa sehingga engkau dicukupi terus oleh Tuhan. Gitu, saudara. Jadi engkau harus menjadi orang yang sejujur-jujurnya bukan oleh karena dilihat orang.
tapi oleh karena Tuhan. Gitu loh. Jadi saudara plong di waktu bersama Tuhan sewaktu-waktu. Nah, ini namanya Anda sudah di dalam taraf glorification. Gitu. Bukan Allah gila hormat pengen kau muliakan. Bukan. Kau tidak muliakan dia, memang dia sudah mulia. Engkau diberi kesempatan untuk muliakan dia, itu kebagusan bagimu. Gak semua orang. Benar nggak? Nggak semua orang diberikan saat ketemu di tahta dia. Nggak semua orang. Saudara, kita bisa bicara nilai kekal-kekal, tapi sampai di mana perjuangan kita dengan hidup kekal? Nilai kekekalan kita kejar sampai di mana? Sampai di mana kita buang semua duniawi? Nilai yang sementara saya buang. Ayo. Ayo. Saudara dan saya diselamatkan bukan untuk dunia ini. Diselamatkan untuk forever and ever. Diselamatkan untuk ketemu di tahta Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin nggak? Lah kalau nggak, ngapain diselamatkan sekarang? Moh aku. Aku kayak tahta dunia juga moh. Buat apa? Nah itu saudara harus tahu. Begitu Anda diproses terus, berarti Anda siap pegang paspor identifikasimu. Sewaktu-waktu Tuhan panggil, nih, masuk. Kalau kamu masih pilih-pilih, no. Makan. Jadi saudara. Nah, sekarang terakhir saya mau kasih Anda lihat 4 orang di Alkitab, saya akan ceritakan. Nanti aku tanya Anda, yang mana yang lagi diapain gitu ya. Ada 4 orang yang saya bicarakan di dalam perumpamaan ini. Tapi semuanya kamu sudah kenal. Umum. 1, Nikodemus ketemu Tuhan Yesus. Apa yang ditanyain? Bagaimana masuk kerajaan Allah? Padahal dia itu pejabat, orang Farisi, guru agama, tapi dia nggak tahu bagaimana masuk kerajaan Allah. Berarti dia tidak ada hubungan dengan Allah pribadi. Lalu Yesus bilang apa? Kau harus dilahirkan kembali. Untungnya dia bisa terima. Lahir dari roh, ya roh. Lahir dari air, ya tubuhmu ini. Akhirnya saudara, orang ini kan nggak kelihatan bagaimana melayani Tuhan rajin. Tapi ada 2. Ya, dia berbuat 2 hal. Yang satu, Yohanes 7 ayat 50. Itu di dalam rapat Sanhedrin, rapat DPR. Ini orang DPR. Itu kan bicara mau mengadili Yesus. Terus dia bilang, kalau orang tidak didengar alasannya dulu, terus dijatuhin dosa, itu bukan hukum kami. Tuh, Yesus dibelain. Di dalam rapat DPR mereka. Sanhedrin namanya. Itu si Nikodemus berani ngomong. Terus Nikodemus waktu Yesus mati, dia nyumbang 100 kati rempah-rempah untuk penguburan. 1 kati aja mahalnya luar biasa, 100 kati saudara. Berarti dia ada iman, ada perbuatan, betul nggak? Nggak kosong kan? Ada bukti kan dia melakukan sesuatu? Ya, kamu ada iman, ada perbuatan nggak? Nah, yang kedua, perempuan Samaria. Ini kan Yesus datang ke tempat dia, di pinggir sumur Yakub, minta minum. Terus dia ledek, kamu orang Yahudi nggak malu minta air sama orang Samaria. Orang Yahudi sama orang Samaria bermusuh. Terus Yesus menjelaskan tentang ibadah yang benar dan tentang siapa Allah yang benar. Wah, dia berubah. Bagaimana? Yang tadinya pelacur, loh ini kan pelacur ini perempuan Samaria. Oh, punya 5 suami. Dan yang ada bukan milik dia, bayangin. Bisa nggak malu masuk kota menjadi saksi Yesus? Ini perubahan total. Kita hari ini percaya Tuhan, mana perubahan totalmu? Ayo. Ayo. Terus
Yang ketiga, ini lebih dahsyat lagi. Siapa? Sakius, si pendek itu. Mau lihat Yesus, dia dikasih lihat pantat orang semua. Benar nggak? Dia pendek. Ya, akhirnya naik pohon apa? Pohon ara dekat Yeriko. Baru dia bisa lihat Yesus. Yesus, turun, aku tunggu. Tidur di rumahmu malam ini. Wah, saudara, apa yang dibicarakan Yesus dengan Sakius malam itu, Alkitab tidak nulis. Tapi buahnya apa? All out. Sakius besoknya bilang, uangku separuh bagi orang miskin. Aku kalau pernah meres, loh ini kan tukang pungut cukai dan tukang meres. Tak ganti 4 kali, Sakius siap miskin. Mana dia bisa gitu. Sakius siap miskin. Ini pertobatan total yang aku lihat satu-satunya dalam Alkitab. All out betul-betul. Nah bayangin separuh hartanya bagi dulu. Lah tinggal separuh mesti bayar. 4 kali ya mana cukup. Sih. Orang yang paling jelek. Orang yang paling dibenci. Sampah masyarakat. Tapi pertobatannya tidak ada yang bisa menandingi. Malam loh, satu malam loh saudara. Aku bilang, aduh ini nggak ada bisa nandingi ini. Kita dibanding dia nggak ada sekuku hitam. Nah, sekarang orang keempat. Anak muda yang kaya dan menjadi pejabat juga datang kepada Yesus menanyakan, saya harus berbuat apa supaya dapat hidup kekal? Yesus bilang, kamu harus melakukan 10 hukum. Oh, aku 10 dari kecil sudah lakukan. Kamu harus melakukan hukum Taurat. Oh, aku sudah lakukan sejak kecil. Terus akhirnya apa? Yesus bilang apa? Juallah seluruh harta dan mengikut aku. Oh, sorry. Saudara, apakah Anda dan saya seperti ini? Teori gereja tahu, teori agama tahu, dengar firman tahu, bahkan Anda bisa ngasih ceramah. Tapi sorry ya, melakukan sorry ya. Inilah. Ayo. 10 hukum, oh sudah. Apalagi? Oh, semua sudah. Anda kalau dengar firman, Anda kalau jadi orang Kristen seperti saya sudah 60 tahun, lebih apa enggak gitu lama-lama. Oh dia lagi ngomong ayat, nah yang mau dibaca ayat ini aku udah tahu isinya apa. Bener nggak? Akhirnya udah tahu, udah tahu nggak usah. Akhirnya gimana? Inilah dia dengan sedih meninggalkan Kristus karena dia tidak dapat apa-apa. Apa arti Kristus bagimu? Pengetahuan kayak ini nanti. Isinya bekal berdebat, bekal hebat-hebatan, pamer rohani, siapa paling rohani atau siapa paling ngeroh. Ayo, siapa bisa menangin ini? Tuhan tidak butuh teori. Tuhan tidak butuh lagak-lagakmu di bumi ini. Tuhan mau real. Tuhan mau Sakius. Tuhan gak tertarik sama anak muda ini. Ayo nggak percaya, nanti masuk surga nomor 1 ya. Jadi sama saya ya. You nyari Sakius, aku cari si anak muda ini, coba ketemu. Ya, aku paling pengen ketemu kalau ke surga nomor 1 siapa? Si itu loh. Si Ayub itu loh. Aku pengen tahu dia botak apa enggak dia. Lala lucu tadi dipertaruhkan, dijadikan gacok. Dipertaruhkan antara Allah dan iblis itu gimana toh? Mau tak tanya, Yub lu tuh dulu gimana kok bisa dijadikan pertaruhan sih? Pengen aku tanya dia. Jadi saudara, kekristenan bukan teori. Kekristenan bukan ajaran. Apalagi kekristenan bukan pamer agama, pamer pengalaman, pamer rohani. Rohani pun banyak dipamerin loh saudara. Ya, pamer, wih aku studi di sini, studi di sana, aku udah baca buku ini, baca ini. Tuhan nggak butuh.
Berapa yang kau lepaskan, kau buang, kau anggap sampah demi Kristus, yang Paulus mengatakan. Oleh karena Kristus, aku buang dunia ini seperti sampah. Kenapa kamu masih bingung? Kenapa kamu masih sedih ini, sedih ono? Karena kamu menganggap sampah itu berharga. Tapi yang berharga itu sampah. Sampai di mana kemutlakan Anda? Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, biarlah renungan malam hari ini ya Tuhan, menolong anak-anak-Mu Tuhan, mulai dimurnikan, dikuduskan imannya untuk mengikut Yesus Kristus. Seberapa mereka kenal, seberapa mereka tahu, seberapa mereka boleh dikuatkan oleh firman itu, sebegitu mereka boleh melakukan. Karena itu bernilai kekal dan Tuhan menghitung yang bernilai kekal. Embel-embel yang ada di seluruh tubuh kita yang sifatnya kesementaraan tidak akan terbawa semuanya. Tolong kami ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu, cucu-cucumu ini Tuhan, hidup selalu di dalam kemurnian. Pimpinan firman, pimpinan Roh Kudus, proses perjalanan iman dari Tuhan. Demikian namamu berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Nah, sudah jam 9, lebih setengah 10 sudahan. Ya, jadi saya harus permisi. Halo semuanya, saya permisi ya. Oma boleh. Saya belum makan, aku mau makan malam. Karena yang lain, kalau Anda ada pertanyaan, titip ke kamu punya mentor ya. Nanti disampaikan ke saya ya. Siap, gitu. Oma. Terima kasih. Thank you, Ya. Oma. Thank you, Oma. Sama-sama. Thank you, Oma. Thank you, sama-sama. Thank you, Oma. Thank you. Ya, halo. Thank you, Oma. Thank you. For the sharing. Sama-sama. Ya, Oke, sama-sama Oma, ya. boleh nggak kalau kita doain Oma sebentar, terus habis itu kita lanjut. Oke, mungkin boleh. Siapa saja boleh kok mendoakan saya. Yes, Tidak Oma. yang harus pintar doa, tidak yang harus terkenal di tengahmu. Ya, Oke. siapapun boleh. Kalau gitu, aku kasih kesempatan, silakan siapa yang mau unmute untuk mendoakan Oma. Yuk, kita tunggu. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini, waktu yang sangat istimewa Tuhan tetapkan buat kami malam hari ini berkumpul sebagai satu keluarga Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan secara khusus buat Om Afid Tuhan yang sudah memberkati kami Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan sudah berbicara begitu banyak Tuhan melalui Om Afid. Tuhan, Engkau yang berkati Om Afid Tuhan, biarlah kesehatan yang daripadamu Tuhan boleh terus ada Tuhan buat Om Afid. Tuhan juga berkati Tuhan setiap pelayanan dimanapun Om Afid melayani Tuhan, biarlah Tuhan yang terus berbicara dan terus pakai Om Afid supaya pelayanannya juga Tuhan semakin memuliakan Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat saudara Om Afid supaya Tuhan juga boleh nyatakan kasih karunia buat saudaranya Mahfid Tuhan, supaya saudaranya Mahfid juga boleh mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan Om Mahfid ke dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati dan melindungi Om Mahfid. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Thank you, Oma. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, doakan adik saya yang masih melewati tahap-tahap untuk kesembuhannya. Aku berjanji sama Tuhan kalau dia sudah sembuh,
saya bawa dia dan saya tinggal di Bukit Doa. Wow. Untuk semua orang yang datang, yang kita kenal, sebisa seumur hidup itu. Waktu tidak dipakai untuk lain, untuk penginjilan. Di situ banyak orang kan, orang yang datang, ada orang pegawai-pegawai ya, untuk waktu, untuk penginjilan saja. Supaya adik saya jangan kosong tangan ketemu Tuhan. Dia sih cinta Tuhan, dia beri persembahan banyak di gereja. Aku kira bukan itu tok ya yang Tuhan mau ya. Tuhan mau kita bawa jiwa ya. Itu sebabnya doakan dia harus sembuh. Nanti saya bawa dia tinggal di Bukit Doa. Stay on the prayer mountain. Bagaimana lihat Tuhan pimpin. Ya, itu aja. Terima kasih ya. Amin. Terima kasih, saya mau makan malam. Ya, Luar saya biasa, harus Oma. Terima kasih waktunya sama kami semua, Oma. kembali itu Mas sharing aja kok. Ya, sama-sama terima kasih sama Tuhan saja. Bye-bye. Bye, Oma. Bye, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Yesus berkati. Oke, mungkin Yelika boleh kasih kita sedikit run through. Oke, siap. Jadi tadi kita juga udah dengar dari sharingnya Oma ya, udah tahu banyak nih. Kalau misalnya kita nggak boleh cuma dengerin aja, tapi kita harus melakukan. Dan kalau misalnya kita mau sukses, harus ketika kita mendengar adalah kita harus melakukannya juga. Nggak boleh cuma lewat aja gitu. Dari 4 proses perjalanan iman yang juga Oma Faith sudah sharing, aku berasa relate banget sama waktu dulu sebelum aku ber-DNA gitu. Karena kayak aku sudah nganggap ternyata apa ya, kayak dalam persahabatan, dalam hubungan sosial, keluarga, dengan teman juga, aku ngerasa kayak aku itu selalu benar gitu. Tapi pas di DNA, baca-baca dan merenungkan, sering banget ditegur juga kalau aku kurang bersandar pada Tuhan. Terus juga tentang hukum mengasihi sesama, dan lain-lain. Sehingga kayak kalau misalnya aku nggak cuman dengerin dan nggak melakukan, I don't think kayak juga bakal berubah akunya. Tapi karena ada mau berubah, mau taat dalam berproses, setelah justification, setelah menerima keselamatan, otomatis kita juga akan berproses menjadi dikuduskan, terus purification juga, sehingga nanti suatu saat kita juga bisa di proses terakhir, yaitu glorification. Dari tokoh Alkitab juga ada 4, Nikodemus, perempuan benarnya 3 ya. Nikodemus, perempuan Samaria, dan juga Zakheus, itu juga show that kita itu nggak mustahil bagi kita juga untuk berproses jadi lebih baik. Oke. Mungkin terakhir adalah pertanyaan yang Oma Faith juga tadi sebutkan, apakah arti Kristus bagimu? Apakah Kristus bisa cuman sebagai pamer, atau kita mau mencari pembenaran, ataukah Kristus adalah penyelamat kita dan juga Tuhan kita, sehingga kita juga mau menganggap semuanya yang lain hal dunia itu sampah dan kita mengejar Yesus. I think kayak this is a good question buat kita merenungkan malam ini ya. Bener banget. Wow, actually I think kayak apa yang Oma Faith share itu super heartfelt gitu. Especially waktu Oma bilang kayak walaupun nggak dikasih PK pun aku tetap melayani Tuhan. Reflect gitu. Waktu awal-awal ke China, I remember waktu aku di Surabaya dulu, itu kayak super kalau misalnya ada acara A, B, C, pasti Elita langsung jadi koordinator acara, Elita langsung jadi ini. Pas sampai ke China, ketemu BCC, pasti kayak dengan sesombong-sombongnya gitu. Alah, ada acara, wes pasti aku koordinator acara, aduh kacang-kacang gitu toh. Terus habis itu kayak, waktu itu I remember ada open volunteer di BCC. Terus I registered waktu itu. Tapi aku nggak di wow, makasih. Makasih loh Kok Kelvin. Tapi kayak waktu itu nggak
di approach back gitu untuk langsung mulai melayani. Karena tadi yang kayak Paulus itu kan 13 tahun baru dia melayani. Di situ aku kayak merasa, what is wrong gitu. Mesti kayak kok Elita yang dulu hebat banget gitu, sekarang kayak gak bisa melayani. Padahal udah, kali ini aku yang minta loh, bukan aku yang diminta. Kayak semua kesombongan itu muncul gitu loh, kayak habis keluar gitu. Tapi kayak waktu itu Tuhan benar-benar ajar aku. It was a long wait until aku bisa finally melayani Tuhan. Di masa-masa long wait itu kayak diajarin banget sama Cirika, Pastor Rika, gimana kayak how to worship God, how to seek God, how to listen to God's voice, dan lain sebagainya. Baru akhirnya I can for the first time in China melayani Tuhan, dan itu pun kalau nggak salah jadi yang bagian salam-salamin orang. Padahal yang dulu itu bagian yang ngomong di stage, event coordinator, dan lain sebagainya. Tapi kayak di situ I can feel super grateful gitu loh, kayak wow Lord, kayak thank you ya for giving me this chance that I can serve you. It's grace. It's not something that I'm good at, yang aku selalu very good at, tapi it's super kayak by grace that I can serve you gitu. Jadi kayak relate Paul sama apa yang Oma bilang. Walaupun mungkin pada saat kita melayani kadang-kadang kayak disalah mengerti, banyak tuntutan dan lain sebagainya, nggak dikasih PK kalau kata-kata Oma. Mungkin kalau versi kita nggak dikasih pujian, tapi mau nggak sih kita tetap melayani Tuhan? Tadi Oma bilang bagus banget. Kenapa sih kita melayani Tuhan? Bukan karena, wih aku dipilih loh, seolah-olah aku bersyarat kalau kata Oma. Kayak, makanya aku dipilih, wow. Tuhan tertarik banget gitu sama aku, makanya aku dipilih, makanya aku dibolehin melayani, makanya aku kayak gini gitu-gitu. Gak sama sekali, kayak malah kayak everything itu suatu kesadaran bahwa ini anugerah. Aku melayani ini anugerah, aku percaya ini anugerah. Dan makanya Oma bilang, makanya bisa ada sukacita yang luar biasa, karena kita sadar ini anugerah. Kalau aku diadili, habislah aku kalau versi kata Om Afid. Keren banget sih apa yang Om Afid udah bagiin hari ini buat kita semua. Dan mungkin another reflection buat kita ya. Tadi Oma sempat bilang, kalau misalnya kita ikut Tuhan, tambah lama, mungkin bakalan tambah banyak masalah. Justru pada saat kita kayak hidupnya tenang-tenang aja, kayak santuy-santuy, kayak itu justru a moment for us to reflect, apakah kita ini sebenarnya mengikut Tuhan atau kita lagi mengikut yang lain. Kadang-kadang kalau malah ada persecution, malah ada dihina-hina, dicaci maki, dicerca, dan lain sebagainya, kita malah merasa kayak, kenapa ini semua terjadi padaku? Baper momen gitu, upload story, sedih sekali. Sambil upload, sambil nyindir-nyindir si A, si B, si C yang menyakiti hati kita gitu kan. Tapi kayak, enggak gitu. Justru Oma bilang, malah yang lancar-lancar itu jangan-jangan ikut yang salah. Tuhan izinkan kita mengalami proses. Dan namanya di-sanctify dan di-purify, pasti gak bakalan enak. Jadi kayak semangat buat teman-teman. I believe kayak kita semua di sini day by day di-purify. Kalau aku mungkin pertama di area kesombongan. Aku gak tahu teman-teman lain apa. Mungkin kemarahan, dosa-dosa lama, banyak Paul, tapi kayak kita sama-sama semangat. It's not gonna be easy, but the fact that it's not easy means that we are in the right track. Nah, habis ini kita bakalan masuk ke breakout room bareng-bareng. Di breakout room kita mau sama-sama diskusi. Kayak Oma bilang tadi gitu loh, so many theories that we know gitu. Wis tahu banyak Paul, tapi are we like doing it gitu? Nah, that's the reason why kita nggak skip BR, karena kita mau gimana sama-sama kita tantang satu sama lain sebagai satu komunitas, kita mau put today's word of God into practice, biar kita nggak jadi teori-teori doang kayak orang kaya itu tadi. Oke, jadi kita mau doa tutup dulu dan doa berkat, silakan ya buat Yelike sama Ko Martin. Oke. Teman-teman, let's pray ya. Tuhan, thank you ya Tuhan, kalau misalnya Engkau sudah kumpulkan kita lagi ya Tuhan di sini ya Tuhan, untuk mendengarkan apa yang jadi kehendak-Mu untuk kami ya Tuhan. Tuhan, kalau malam ini kita sudah dengar betapa pentingnya untuk berproses dalam iman ya Tuhan, untuk bertumbuh secara rohani ya Tuhan. Tuhan, kami
minta kayak pertolongan ya Tuhan, dan itu juga tuntunan dari Engkau ya Tuhan. Biarlah apa yang jadi suaramu ya Tuhan bisa kami dengar dengan jelas ya Tuhan. Juga berdoa untuk adiknya Om Afid ya Tuhan. Kalau misalnya dia juga lagi berperang dengan penyakitnya ya Tuhan, kami mau klaim ya Tuhan bahwa Engkau yang sanggup menyembuhkan adiknya Om Afid ya Tuhan. Thank you ya Tuhan kalau hari ini Engkau sudah berbicara pada kami ya Tuhan malam ini. Kami dalam namamu kami berdoa. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa Kau menyertai kami semua. Mari kita boleh angkat tangan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai teman-teman sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Jadilah terang kemanapun kau pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom BCC Family, semoga setiap dari kita terberkati melalui firman yang baru saja kita dengar. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan dan menaati firman Allah. So yuk kita mau praktek firman hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku mau encourage untuk kita sama-sama follow Instagram account dan YouTube account dari BCC agar setiap dari kita boleh terus diperlengkapi dan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Buat teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, maupun komunitas untuk bertumbuh, jangan tunda-tunda lagi ya. Langsung DM ke Instagram account kita atau melalui alamat email yang tertera. See you again very soon. Tuhan Yesus memberkati.